Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi, Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Pelvinsi. Dan saya Jason Sambo yang sudah menggunakan baju coklat-coklat, tapi yang coklatnya terlalu tua. Kalau kemarin Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, dan Lembaga Tinggi Negara, coklatnya lebih muda, Coklat-coklat ya? untuk retret, ya kan? Jadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat pengembangan sejumlah program, terutama yang sifatnya penciptaan lapangan pekerjaan dan sektor padat karya. Nah, ini pemirsa diungkapkan langsung oleh Mensesnek Prasetyo Hadi di sela-sela pelaksanaan retret dan juga evaluasi Kabinet Merah Putih di Hambalang yang berlangsung kemarin. Nah, Prasetyo Hadi ini juga menyebut selain menerima laporan dari para menteri, Presiden juga mengevaluasi dan memberikan sejumlah perintah pemirsa. Salah satunya yakni memerintahkan jajarannya untuk mempercepat program yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan juga sektor padat karya seperti program Kampung Nelayan serta pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Itu yang juga salah satu yang menjadi titik fokus, selain ada program prioritas lain seperti misalnya makan bergizi gratis yang harus targetnya ditingkatkan sampai hampir 83 juta penerima manfaat. Kemudian juga program-program lainnya seperti cek kesehatan gratis dan juga sejumlah prioritas lainnya. Kita akan dengarkan sama-sama pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi berikut ini. Dalam artian melecut semangat, ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Jadi itu yang disampaikan pemirsa oleh Mensesnek. Nah, dalam retret bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan koalisi pemerintahan yang dipimpin tetap solid. Presiden Prabowo Subianto menggelar retret jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar dalam rangka konsolidasi dan evaluasi kinerja pemerintahan, sekaligus penyelarasan agenda strategis memasuki tahun 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden memimpin evaluasi tentang kendala dan masalah yang terjadi di sejumlah program unggulan, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga hilirisasi. Selain itu, Prabowo juga membahas perkembangan swasembada pangan dan target swasembada energi. Dalam retret, Presiden juga membahas kelanjutan pemulihan pasca bencana Sumatera dan potensi bencana di wilayah lainnya. Tentu masalah pemulihan, percepatan rekonstruksi maupun rehabilitasi di 3 provinsi terdampak bencana yang lalu. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui juga ada beberapa bencana di tempat yang lain. Bapak Presiden dalam beberapa pertemuan tertutup juga memberikan penekanan kepada Menko PMK, kepada Mendagri, kepada BNPB berkenaan dengan penanganan bencana di Kepulauan Sitaro, di Sulawesi Utara, kemudian juga di Kalimantan Selatan, di Balangan, dan di beberapa tempat lainnya yang memang karena ini masuk musim curah hujan tinggi, kita harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Dalam momen retret Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan koalisi pemerintahan yang dipimpinnya akan tetap solid, termasuk saat Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung posisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB saat mengabsen sejumlah menteri yang juga ketua umum partai politik yang hadir dalam retret kali ini. Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada di semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Presiden Prabowo kembali menyatakan selain menegaskan kabinet yang solid, retret kali ini digelar untuk menyamakan pandangan dalam mengambil langkah guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tim Liputan Metro TV.
Berikutnya pemirsa yang juga masih bergulir dari tahun lalu sampai dengan tahun ini adalah soal ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Jadi pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah yang kali ini menggelar sidang lanjutan soal gugatan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi dalam agenda sidang kali ini, kembali Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat maupun tergugat untuk melengkapi dan juga menyempurnakan alat-alat bukti. Dan dalam sidang ini Presiden ke-7 Joko Widodo tidak hadir. Jadi kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik mempertanyakan ketidakhadiran Joko Widodo. Sementara itu kuasa hukum tergugat Presiden ke-7 Joko Widodo, YB Irfan, menyatakan kalau tidak menyampaikan ijazah asli Presiden ke-7 Jokowi karena masih berada di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. PN Surakarta akan kembali menggelar lagi sidang pada hari Selasa pekan depan dan rencananya penggugat akan menghadirkan 2 orang saksi. Salah satunya adalah Komjen Polisi Purnawirawan Ogroseno. Nanti kita akan tunggu ya, Jason, apalagi sebenarnya update dari ijazah ya. Sudah bergulir cukup lama tapi masih belum selesai. Betul, dan apalagi sudah ada KUHP dan KUHP baru ya, ini kan juga nanti berimplikasi terhadap proses hukum yang berjalan. Tapi kita tinggalkan pemirsa informasi soal hot topic tadi. Ada lagi yang viral, ini agak lucu nih soalnya. Karena viralnya langsung menyedot perhatian masyarakat sampai jadi viral dan buat jadi tempat foto-foto. Tempat foto-foto dan jadi bikin banyak aktivitas ekonomi di sana. Jadi ada sebuah patung macan putih gemoy di desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang. Saya udah lihat lagi, lucu banget. Yang di Jawa Timur ini yang viral di media sosial. Kita lihat. Mana ini ya? Oh itu tuh dia tuh. Ini tuh ada tulisannya pemirsa, patung macan putih desa Balong Jeruk. Menurut kamu Jason mirip macan nggak? Agak kurang sebenarnya ya. Ini bentuknya bisa macam-macam ya. Campur-campur ya. Campur-campur ya. Tapi pemirsa, ini adalah macan putih ya. Memang agak lucu bentukannya dan setiap hari di lokasi patung ini ramai didatangi oleh warga yang penasaran ingin melihat langsung sebenarnya bagaimana bentuk macan putih ini dalam bentuk patung ya. Jadi pengunjung tidak hanya berasal dari Kediri saja, tapi juga datang dari Malang, dari Surabaya, dari Blitar, Tulung Agung sampai dari Bogor ada. Patung macan putih gemoy ini viral, kemudian ada dampak ekonomi untuk warga sekitar karena kalau Anda lihat di layar kaca itu pelaku UMKM kiri kanan patung itu ketiban berkah, mulai dari soal penjual kaos, gantungan kunci sampai stiker bergambar macan putih ramai dibeli oleh warga yang datang ke sana. Ini Jason, banyak yang bersuah foto di sana. Dan pembuat patung bernama Suari ini menyebut bahwa proses pembuatan patung ini memakan waktu sekitar 18 hari dengan biaya pribadi. Pembuatan patung senilai 3,5 juta rupiah. Jadi kalau kita main-main di sana, mau foto nggak kita ke sana ya? Aku mau, karena ini adalah salah satu versi macan putih, ya kan, yang kemudian disukai oleh masyarakat karena dia gemoy, agak pendek ya macannya ya. Dan ini jadi menarik perhatian. Ini kayak mengingatkan saya patung Hachiko, tau nggak, yang Jepang? Iya, anjing itu kan. Nah kalau ini macan putih pemirsa. Kalau yang tadi gemoy, kalau yang ini berat ini. Ya, ini sanksinya berat pemirsa. Jadi Komdis PSSI Provinsi Jawa Timur menjatuhkan hukuman berat pada Muhammad Hilmi Gimnastiar. Hilmi adalah pemain klub Putra Jaya Pasuruan karena ia melakukan tindakan kekerasan terhadap pemain lawan. Ini putusan resminya. Ya, kita cermati bersama pemirsa dalam pertandingan Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur 2025-2026, pemain bernomor punggung 23 ini diganjar dengan hukuman larangan bermain seumur hidup pemirsa oleh Komdis PSSI Jatim. Dan perbuatan Hilmi ini dianggap sebagai pelanggaran berat yang dikualifikasikan sebagai violent conduct sebagaimana diatur dalam pasal 48 Junto, pasal 49 Kode Disiplin PSSI, dan tindakan tersebut juga melanggar pasal 10 dan pasal 19 Kode Disiplin PSSI 2025. Jadi pelanggaran ini terjadi kalau kita runut lagi pada pertandingan babak 32 besar grup CC Liga 4 Piala Gubernur Jatim 2025-2026 antara klub Putra Jaya Pasuruan melawan Perseta 1970 Tulung Agung
Ini digelarnya pada saat itu di Stadion Gelora Bangkalan saat itu di sana. Jadi si Hilmi adalah seorang pemain klub Putrajaya Pasuruan menendang dada pemain Perseta 1970 pada saat bermain dalam laga lanjutan Liga 4 Jatim yang dilaksanakan di Bangkalan, pemirsa. Dan diketahui pemain yang ditendang ini mengalami retak di bagian tulang dada, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Makanya mendapatkan sanksi atau hukumannya cukup berat. Ya, karena dampak yang ditimbulkan memang cukup serius begitu ya di bagian dadanya ya. Tapi berbicara soal serius, ini juga sangat serius karena menyangkut soal geopolitik pemirsa dan bahkan sampai dengan ekonomi juga, peta energi juga, karena Menteri Luar Negeri Kolombia mengatakan militer negaranya siap membela negaranya dan rakyatnya jika terjadi agresi terhadap Kolombia oleh Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan setelah operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, dan mengancaman tindakan militer terhadap Kolombia karena dituduh memfasilitasi penjualan kokain global. Nah, Villavicencio menyatakan kalau militer Kolombia siap untuk menghadapi Amerika Serikat jika Amerika melakukan sebuah tindakan terhadap Presiden Gustavo Petro. Selain itu, pemerintah Kolombia juga sudah menyiapkan arus migrasi warga kalau seandainya serangan Amerika benar-benar terjadi di Kolombia. Kita lihat jadi negara-negara Amerika Latin pun juga sudah mulai terbelah ya. Kalau kita lihat Ekuador itu mendukung dengan Trump, tapi kalau misalnya Brasil, Meksiko, Uruguay juga justru mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.